Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla jalaluh wa sadaqa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wattabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus para alim, para ulama yang hadir di tempat ini, yang sama-sama kita taati, Al-Mukarram Kiai Haji Makin Mubashir, Al-Mukarram Sahibul Bait Kiai Haji Ahmad Fauzi Junaidi, dan semua para alim ulama yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami kepada beliau-beliau. Kemudian yang terhormat, yang kami muliakan, para undangan, para pejabat, yang terhormat Bapak Camat Kemiri dan mantan Camat Kemiri, saya ikut istilah jenengan, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Kapolsek, mudah-mudahan Kapolres Pak, Bapak Kepala KUA, Bapak anggota Dewan, kemudian barangkali Bapak Kepala Desa, dan semua yang hadir yang sekali lagi tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim kami kepada beliau, para bini sepuh, para asatidzah, para jamaah thariqah, para wali santri pesantren Al-Ihsan, dan semua yang hadir. Alhamdulillah pada siang hari ini mungkin panjenengan mulai pagi atau bahkan mulai kemarin bisa hadir di tempat ini untuk memperingati haul al-maghfur lahum Simba Kiai Haji Raden Tuan Haris, Simba Kiai Haji Raden Siddiq, Simba Kiai Haji Raden Jazuli, dan Simba Kiai Haji Raden Junaidi. Mudah-mudahan rawuhipun panjenengan semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saderengipun ngapunten kula wonten daerah Jawa Tengah ngeten iki mboten wantun basa Jawa. Soalit yang Jawa Timur niku basane radi kasar, timbangane ngelamak. Kalau singitan kali bahasa Indonesia kemawon, ngapunten ingkang agung. Terus timbangane basae marat-marit mboten sae, lebih baik lo ndamel bahasa Indonesia kemawon. Ngapunten ingkang agung. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapatkan keberkahan dari acara ini. Karena sebegini banyaknya orang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini, dan kalau tidak salah acaranya mulai khatam Al-Quran, kemudian baca Yasin, baca tahlil, baca sholawat. Ini adalah semua di antara
cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap panjenengan kemudian didampingi oleh 10 malaikat, maka coba jenengan hitung kinten-kinten wonten pinten malaikat yang hadir, yang menaungi di atas kita. Kemudian malaikat itu dinaungi oleh malaikat lain terus sampai di bawah arsy. Dan itu semua insya Allah mendoakan kita semua. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari acara ini, dan mudah-mudahan kita nanti pulang menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemarin sempat saya berbincang-bincang dengan panjenenganipun Kiai Haji Raden Ahmad Fauzi Junaidi. Di antara keistimewaan Sahibul Haul yang kita hauli di antaranya misalnya Simba Kiai Haji Raden Junaidi ini apa? Ya. Maka yang beliau ceritakan banyak, salah satu yang membekas pada diri saya yaitu bahwa Al-Maghfullah Simba Kiai Haji Raden Junaidi ini adalah orang yang sangat-sangat cinta dengan kiai, dengan ulama. Ya. Beliau sangat cinta dengan ulama, dengan kiai. Bahkan diantaranya yang beliau cintai adalah Sayyidil Walid Kiai Baswadi Alwi, ayah saya. Maka dengan cintanya itu beliau kirimkan putranya untuk jauh-jauh ke Jawa Timur, untuk mondok di Singosari. Singosari itu sama dengan di sini, sama-sama desa. Jadi orang desa di Purworejo mondok ke desa di Malang. Duh yo kok yo ngerti ngono. Ini semata-mata karena cintanya Al-Maghfullah Simba Kiai Haji Raden Junaidi kepada ulama, kepada orang soleh, sehingga beliau berani mengirimkan, kalau tidak satu-satunya putra beliau, betul nggih? Karena yang lain perempuan, putra satu-satunya dikirim, putra mahkota, kalau kerajaan ini putra mahkota. Maka kemudian saya ingat ada satu riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah faqala matas sa'ah. Di dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang hari kiamat. Ya. Jadi hadisnya itu tentang hari kiamat. Kalau kula panjenengan biasanya kalau ada yang ceramah kan tidak ada yang berani tanya. Tapi para sahabat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah tentang hari kiamat, itu ada orang desa yang tanya, matas sa'ah, ya Rasulullah kapan hari kiamat itu? Kok dari tadi barangkali diberitahu, enggak diberitahu tanggalnya. Qala wa madza a'dadta laha? Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau bertanya balik. Jadi tidak langsung jawab kiamat tanggal sekian, tidak. Tapi beliau bertanya balik. Wa ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan kalau kiamat itu datang? Nah, ditanya seperti ini, barangkali kalau kita ditanya, ini yang tanya Rasulullah Pak, itu pasti gelagapan. Maka orang laki-laki ini menjawab, qala la syai', mboten wonten ya Rasulullah. Nah, jadi habis ditanya, opo persiapanmu menghadapi hari kiamat? Mboten wonten. Illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jadi sangu saya, persiapan saya,
bekal saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar jawaban laki-laki ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala anta ma'a man ahbabta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Fayaquluna, kemudian para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, wa nahnu kadzalik ya Rasulullah, apakah kami juga mendapatkan keistimewaan seperti itu ya Rasulullah? Artinya keistimewaan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya betul. Artinya engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Tidak pernah kami gembira segembira mendengar ucapan, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Wa fi riwayatin al-mar'u ma'a man ahabba. Di riwayat yang lain disebutkan seseorang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama dengan orang yang dicintainya. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'hum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Anas bin Malik kemudian mengatakan, maka sejak saat itu saya semakin dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar bin Khattab, dan saya berharap akan berkumpul dengan beliau-beliau nanti di hari kiamat, di akhirat, walaupun amal saya tidak sebanyak amal mereka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalimat terakhir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini yang patut kita garis bawahi. Apa itu? Mulai saat ini saya mencintai Nabi Muhammad, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar bin Khattab, dan saya berharap nanti di akhirat, di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar bin Khattab, walaupun amal saya tidak sebesar, tidak sebaik amal mereka. Maka barangkali itu juga yang diamalkan oleh Almarhumah Simba Kiai Haji Raden Junaidi. Beliau sangat-sangat mencintai ulama. Beliau sangat-sangat mencintai orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena ingin bersama dengan orang-orang yang soleh, ingin bersama dengan orang-orang yang alim, para ulama di akhirat nanti. Walaupun mungkin amalnya tidak sebesar amalnya orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
bukankah kita harus mencontoh beliau, mencontoh Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Junaidi? Apa yang dicontoh? Diantaranya mencintai ulama, mencintai orang yang soleh. Dengan bekal cinta itu, maka kita berharap, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bersama dengan beliau-beliau nanti di surganya Allah. Walaupun amal kita tidak sebaik amal beliau, orang-orang yang soleh. Maka panjenengan di sini ada Al-Karim Kiai Haji Raden Ahmad Fauzi, maaf. Ya. Namanya sebenarnya kalau diartikan bahasa Indonesia itu sama dengan nama saya. Saya Ahmad Faiz, beliau Ahmad Fauzi. Artinya sama sakjane ngono. Jadi serta klop lah titik gitu. Ngoten Gus nggih, ngapunten. Panjenengan mencintai beliau, mencintai orang soleh seperti Al-Karim Kiai Haji Ahmad Fauzi ini, maka panjenengan bisa berharap nanti di akhirat bersama-sama dengan beliau, bersama-sama dengan dzurriyyah beliau, bersama dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Junaidi, dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Siddiq, dan Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Tuan Haris nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan bekal cinta, dengan cinta kepada orang-orang yang soleh. Dan kita mencintai orang soleh, mencontoh orang soleh ini jauh lebih mudah bagi kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin fa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kula panjenengan setiap hari itu berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah minimal kalau panjenengan sholatnya itu genap, itu 17 kali minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Sirotol ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ya, jadi kepada orang-orang itu. Nah, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Di dalam ayat tadi disebutkan, wa may yuti'illah war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Kula panjenengan bukan nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, nanti Pak polisi ndang ditangkep orang seperti itu. Kita bukan nabi. Dan kita jauh sekali jaraknya, tahunnya dengan para nabi. Kalaupun kita banyak mendengar kisah para nabi, mungkin saat ini yang terbanyak yang kita dengar adalah kisahnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu ngapunten, itu pun kadang orangnya sepuh-sepuh. Anak-anak kita itu kadang sudah jarang sekali mendengar cerita para nabi. Jadi untuk mencintai beliau-beliau para nabi itu agak sulit karena tidak kenal. Nah, yang pertama yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang pecinta kebenaran, para siddiqin. Rasanya kita juga bukan orang seperti itu. Karena contohnya yang disebut as-siddiqin itu diantaranya contohnya Abu Bakar as-Siddiq. Atau ibunya Nabi Musa itu disebut as-siddiqah. Wah, ini berat ya, untuk menjadi para siddiqin berat. Kemudian wasyuhada, yang diberi nikmat berikutnya orang-orang mati syahid. Saya tidak tahu kalau panjenengan, kalau kulo ni rada wedian lek kongon tarung kon perang rada wedian. Dadi mungkin lek gak kepeksa dikongkon perang mati syahid ya rada rada gocik katanya orang Surabaya. Apalagi kita tidak ada perang fisabilillah, jadi mungkin untuk menjadi syahid juga agak jauh dari kita. Nah, yang terakhir yang diberi nikmat oleh Allah, wassolihin, orang-orang yang soleh. Kalau kita bukan termasuk orang yang soleh, maka lanjutan ayat wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah yang terbaik dijadikan teman. Jadi kalau kita bukan jadi orang soleh, yo jadi temannya orang soleh. Karena itu aja gandolan kita. Kita mencintai orang soleh, kita berteman dengan orang soleh, kita berkumpul dengan orang soleh. Barangkali itu yang menjadi sangu kita nanti supaya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi di sini ada Al-Karim Kiai Haji Ahmad Fauzi Junaidi, maka panjenengan gandoli terus. Pokoknya jangan berpisah dengan beliau karena beliau orang soleh, keturunan orang soleh. Maka jangan berpisah. Kenapa? Nanti di akhirat itu akan banyak keuntungan. Bersama dengan orang soleh itu banyak keuntungan. Banyak hadis yang menceritakan tentang ini. Di antaranya misalnya di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang bab tentang orang haji. Saya sedikit masih ingat karena beliau Al-Karim Kiai Haji Raden Ahmad Fauzi juga pulang haji. Di dalam kitab itu disebutkan satu riwayat, barang siapa yang berangkat haji niat semata-mata karena Allah, kemudian dia tidak mengganggu manusia yang lainnya dengan lisannya dan dengan tangannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang, dan dia diberi syafaat, diberi kemampuan untuk memberi syafaat kepada orang-orang lain melalui doanya. Jadi panjenengan nanti rombongan datang kepada beliau minta doanya. Karena mudah-mudahan beliau termasuk orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika orang akan masuk ke surga, ya, itu tidak ada yang masuk dewean itu tidak ada, sendirian itu tidak ada. Masuknya pasti dengan rombongan-rombongan.
Zumaro. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring ke surga secara berkelompok, secara rombongan-rombongan. Oleh karena itu kula panjenengan harus mulai sekarang ini nyiapkan rombongan. Jenengan mau ikut rombongannya siapa, itu jenengan siapkan mulai saat ini. Panjenengan punya putra putri, panjenengan carikan rombongan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya punya anak perempuan. Sebelum pandemi itu saya antarkan ke Jogja, ke Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, Kiai Haji Mu'tasim Billah. Saya di sana saya sampaikan, saya manggil beliau karena usianya tidak terlalu jauh dengan saya masih manggil Gus. Ya. Saya bilang begini, Gus, saya mau titip anak saya kepada panjenengan supaya jadi rombongan panjenengan nanti di surga. Jadi saya sebagai bapak gak repot-repot, tak golekno rombongan, tak golekno kiai, tak golekno rombongan, wis mari ngono tanggung jawab kiai ini. Nah, itu orang tua yang rodok nakalan itu seperti saya. Saya katakan gitu, Gus, pokoknya ini saya ikutkan rombongan panjenengan. Wis mboyo opo carane. Nah itu caranya, karena kita ini penting perlu untuk mencari rombongan. Maka kula panjenengan juga harus bisa cari rombongan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya begini. Tidaklah seorang diberi kenikmatan setelah nikmat Islam. Jadi nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Kalau orang sudah diberi nikmat Islam, kemudian tidak ada nikmat lain yang lebih besar setelah itu kecuali nikmat memiliki sahabat atau memiliki saudara muslim yang soleh. Maka apabila kalian mendapatkan salah satu seorang sahabat yang soleh, pegang erat-eratlah dia. Panjenengan kenal, panjenengan berteman, bersahabat dengan Al-Karim Kiai Haji Ahmad Fauzi yang soleh, jangan dilepas. Karena beliau ini nanti bisa memberi syafaat kepada kita di surga. Di dalam kitab Az-Zuhud, Ibnu Mubarak belum menceritakan tentang kondisi orang-orang di surga. Jadi sebelum kita ini wafat diberi bocoran. Bagaimana orang di surga? Para ahli surga ketika mereka masuk ke surga, akan tetapi mereka tidak mendapat teman atau sahabat yang dulu bersama-sama dengan mereka di dunia, maka ahli surga akan bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kemana teman-teman kami dulu di dunia, kok sekarang tidak kelihatan? Kemana dulu yang bersama saya rombongan datang ke haulnya Simbah Kiai Haji Raden Junaidi pada hari Ahad tanggal berapa ini? 27. Nih. Kok sekarang tidak ada di surga? Kemana ini? Dan nanti panjenengan ahli surga itu akan bertanya kepada malaikat. Dulu bareng-bareng nyewo kendaraan. Lho kok saiki sing bandani tak beka ono ki swarga. Maka malaikat kemudian menjawab, temanmu itu ada di neraka. Loh, kalau gak ada di surga di mana? Di neraka. Kagetlah.
Orang ahli surga kaget. Kemudian mereka ahli surga itu sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjuna. Ya Allah, dulu teman-teman kami itu bersama-sama dengan kami berpuasa bersama-sama. Mereka bersama-sama dengan kami sholat. Mereka bersama-sama dengan kami haji. Tapi sekarang mereka tidak ada di dalam surga. Ya Allah, mohon kepadamu agar supaya teman-teman kami di dunia itu dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau mulai tadi pagi mungkin ada yang berangkat habis subuh, ada yang pagi berangkat bareng-bareng ke sini, nggih. Kemudian baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca sholawat. Loh nanti terus ada yang nggak ketemu ke swarga itu. Maka harus saling bertanya. Tanyakan pada malaikat. Malaikat, Pak Fulan ini kok nggak ada di surga, ini mana? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah dulu orang ini ikut urunan nyewa kendaraan, urunan nyewa apa di sini namanya bemo apa transportasi itu. Ya. Sekarang kok gak ada di surga? Ya Allah mohon kepadamu agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permohonan mereka. Permohonan ahli surga. Mengapa? Mengapa Allah mengabulkan permohonan ahli surga? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ahli surga dan tidak ingin ahli surga itu kecewa. Maka permintaan ahli surga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada ahli surga, jemputlah temanmu, jemputlah sahabatmu, jemputlah saudaramu di neraka dan bawalah mereka ke surga bersama dengan kalian, meskipun iman di hatinya hanya sebesar dzarrah, hanya sebesar biji sawi. Pokoknya selama masih ada iman di dalam hatinya, maka jemputlah mereka. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah manfaatnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul mencintai orang-orang yang soleh. Ngapunten. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka berkat permohonannya orang-orang ahli surga itu, akhirnya orang-orang yang di neraka, yang kenal dengan ahli surga, yang berteman dengan ahli surga, yang mencintai ahli surga, itu akhirnya diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka bukankah sudah banyak hadis yang tadi kita baca, orang yang mencintai seseorang, almar'u ma'a man habba, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau panjenengan mencintai orang-orang yang soleh, panjenengan mencintai sahibul
haul Simbah Kiai Haji Raden Junaidi dan yang lain-lainnya, maka panjenengan akan dikumpulkan bersama beliau nanti di surga. Panjenengan berteman dengan, berkawan, bersahabat, berkumpul dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Junaidi. Panjenengan berkumpul dengan Al-Karim Kiai Haji Ahmad Fauzi. Maka panjenengan bisa berharap nanti disyafaati, ditolong oleh beliau-beliau. Ya. Maka ini penting bagi kita. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Saya sedikit ingin mengutip perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah kepada murid-muridnya. Ya. Dalam satu saat Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, jika panjenengan tidak menemukan saya di surga, maka tanyakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah, wahai Tuhan kami, ya Rob, hambamu Ibnul Jauzi dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat Engkau. Maka saya juga ingin mencontoh beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jika nanti panjenengan tidak ketemu saya di surga, nyuwun tolong panjenengan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rob, dulu ada hambamu yang datang ke Kemiri, ke Purworejo, namanya Ahmad Faiz Basori. Pada saat itu mengingatkan untuk berzikir, untuk selalu mengingat Allah. Tapi sekarang kok gak ada di surga. Jenengan tolong tanyakan. Setelah ditanyakan, panjenengan kalau nyuwun tolong mohonkan kepada Allah, ya Allah, panjenengan masukkan dia ke dalam surgamu. Nggih, nyuwun tolong nggih. Nah, panjenengan juga bisa minta tolong kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang lain. Karena saya yakin insya Allah, kalau ada di antara hadirin yang di sini yang menjadi ahli surga, kemudian kita minta tolong kepada dia sekarang ini, insya Allah dia akan ingat kepada kita. Ya. Kalau di dunia ini kita ini sering lupa, betul nggih? Apalagi kalau punya utang, wali tok isine wis ngono, lali nyaur kan gitu. Tapi kalau untuk kebaikan-kebaikan di akhirat, insya Allah tidak akan lupa. Ya. Ya. Insya Allah tidak akan lupa. Ya. Kalau keburukan mudah-mudahan dilupakan, sehingga tidak ada tuntutan di akhirat. Tapi kebaikan insya Allah tidak akan lupa. Maka panjenengan insya Allah akan bisa selalu mengingat siapa yang hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di samping kita berteman dengan orang soleh, kita mencintai orang soleh, tapi yang jangan dilupakan, itu adalah kita tetap menjaga iman kita. Karena syaratnya masuk surga itu kalau di dalam hatinya masih ada iman, walaupun sekecil dzarrah, sekecil biji sawi. Maka jangan dilupakan. Bagaimana kemudian kita supaya selalu beriman? Di dalam satu riwayat baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Kemudian para sahabat bertanya, kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbarui iman kami, memperbaiki, mempertahankan iman kami itu bagaimana caranya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca kalimat
la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka monggo kita sareng-sareng kita perbarui iman kita. Nggih, kita baca kalimat tahlil ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, monggo terus kita perbarui, kita kuatkan iman kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nanti berapa kali panjenengan tanya kepada beliau Kiai Haji Ahmad Fauzi, kudu maca ping piro, beliau ahlinya. Itu. Tapi yang jelas dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, maka kita tetap menjaga iman kita. Dan tidak lupa pula kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai malu kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu hadis qudsi diriwayatkan ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya ke langit meskipun dia orang yang banyak maksiat. Jadi ada hamba Allah banyak maksiat, tapi kemudian dia tetap mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian hamba itu memanggil Tuhannya, ya Rob, wahai Tuhanku. Ketika dia mengucapkan seperti itu, malaikat kemudian menutupi suaranya supaya tidak sampai naik ke langit. Tapi hamba itu kemudian memanggil Tuhannya lagi, ya Rob. Kemudian malaikat tetap masih nutupi suaranya. Malaikatnya gak rela kalau suara hamba ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hamba ini terus mengulangi sampai 4 kali. Dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, ya Rob, wahai Tuhanku, ya Rob, wahai Tuhanku, ya Rob, wahai Tuhanku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, sampai kapan kalian malaikat akan menghalangi suara hambaku kepadaku? Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Aku menyambut panggilanmu wahai hambaku. Aku menyambut panggilanmu wahai hambaku. Aku menyambut panggilanmu wahai hambaku. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat cinta, sangat-sangat kasih sayang kepada kita orang-orang yang beriman. Maka kalau kita mengangkat kedua tangan kita, walaupun mungkin kita berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat, walaupun mungkin malaikat akan menutupi suara kita untuk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Aku menyambut panggilanmu wahai hambaku. Di dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa aku mendapati diriku malu kepada hambaku yang mengangkat kedua tangannya sambil berkata, ya Rob,
wahai Tuhanku, ya Rob, wahai Tuhanku. Maka aku menjawab seruan hambaku. Lalu malaikat berkata, tapi dia bukan hamba yang pantas engkau ampuni ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, akan tetapi aku adalah sumber ketakwaan dan sumber ampunan. Maka aku bersaksi kepadamu wahai malaikat, aku telah mengampuni hambaku ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka jangan sampai kita putus asa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia seluruh dunia dikumpulkan jadi satu. Itu lebih besar lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan sampai kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi, bukannya apa-apa, saya takut ngelamak, takut kudu kalau menggunakan bahasa Jawa tapi gak sopan. Sekali lagi mohon maaf. Saya kira cukup sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tajal fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la karban illa nafasta wa la dharran illa kashafta wa la daynan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma anta ta'alamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'adiratana wa ta'alamu hajatina fa'atina su'ulana wa ta'alamu ma fi nufusina faghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana wa raddina bima qasamta lana. Allahumma fir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wal ikhwana fid din wa ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa fadhhum wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan untuk tadi yang minta, yang titip doa melalui saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajatnya dan mengabulkan hajat kita semuanya.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbalna bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.